Perkenalkan, nama saya Lindawati Hulu, guru SMP Negeri 2 Toma, mahasiswa BIT 3 Yakan Tarutun tahun 2002. Sebelum kita memulaikan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, silakan ke depan, Bisa. Teman-teman semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian, segala puji syukur. 3, 2, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya. Haleluya. Teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam surga, puji dan hormat syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu serta lagi akan melakukan proses belajar mengajarnya, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Bapak Ibu guru kami juga yang akan mengajari kami, kiranya Tuhan yang menumpang tangan atas mereka, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka. Hanya ini doa nama yang sempurna, sempurnakanlah ia di dalam nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulaikan materi kita, Ibu mengabsen kalian. Semua hadir? Hadir. Aldi Aman Leri? Hadir, Bu. Angel Jebuang? Hadir, Bu. Ainu Jebuang? Hadir, Bu. Alfano Arita? Amitaria Jebuang? Hadir, Bu. Baik, karena anak-anak kami semua sudah hadir, sekarang kita masuk pada materi. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah judul yaitu Allah memelihara hidup manusia. Baik, anak-anak kami sudah kita tahu bahwa Allah memelihara hidup manusia. Anak-anak kami, siapa di antara anak-anak kami yang pernah memelihara babi? Saya Bu. Wensa? Saya pernah memelihara babi dan cara memeliharanya yaitu memberi makan, minum, serta membersihkan kandang. Itu aja? Iya. Baik, kita tepuk tangan karena signifikan. Dan siapa di antara anak-anak kami yang memelihara ayam? Bagaimana cara merawat ayam? Ada? Saya Bu, Ayo, silakan. Soneta. saya memelihara ayam itu dikasih makan, diberi minum, dan dirawat dengan baik. Bagus. Baik, karena kalian sudah pernah memelihara babi dan kalian sudah pernah memelihara ayam. Tuan.
Iya. Baik, silakan duduk. Ini kita belajar tentang Allah memelihara hidup manusia. Baik anak-anak kami, capaian untuk pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan, mengintegrasikan dan mengkomunikasikan bukti-bukti pemeliharaan Allah melalui kreatif dan prestasi yang didukung oleh pemahaman teologis dari Matius pasal 6 ayat 26 sampai 34. Nah, di situ terdapat bahwa cara memelihara manusia, Allah memelihara manusia. Nah, sekarang tugas kelompok. Tugas kelompok itu yaitu membuat poster. Anak-anak kami kita bagikan per kelompok. Ini tugas kelompok. Anak-anak kami harus mengerjakan poster ini supaya anak-anak kami bisa tahu Allah memelihara hidup manusia. Tugas kelompok ini yaitu ada 4, yaitu membuat poster tentang apa saja contoh-contoh pemeliharaan Allah dalam Mazmur pasal 104 yang bisa kalian temukan dalam visualisasi. Kedua, bagaimana ucapan Yesus di dalam Matius. Ketiga, apa makna teologis dari pemeliharaan ini. Keempat, bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan ini melalui karya Allah. Nah, di situ ada soalnya di tugas kelompok. Anak-anak kami harus dikerjakan dengan baik. Harus diskusi kelompok. Cari Matius pasal 6 ayat 26 sampai 33. Jangan lupa tulis nama dan jangan lupa tulis nama kelompok. Kalau sudah siap nanti diprestasikan ke depan. Matius pasal 6 ayat 26 sampai 33. Ayo anak-anak kami diskusi.
Dari Matius pasal 6 ayat 26 sampai 34. Jangan lupa tulis namanya, nama kelompok. Anak-anak kami harus semangat ya mengerjakan posternya. Ayo nak, kelompok ya. Ayo. Jangan tulis namanya, tulis nama kelompok.
Baik, sudah anak-anak. Sekarang ditampilkan ke depan. Kalau sudah siap, poster kalian harus ditampilkan ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel Silvestra Jaya. Perkenalkan, nama saya Mega Dewa. Perkenalkan, nama saya Cini Charona. Inilah poster kami. Poster pemeliharaan alam. Pemeliharaan Allah adalah bagaimana cara Allah menjaga ciptaannya, seperti bunga-bunga di atas langit. Tuhan memberi makan tanpa bercerita, takut akan Tuhan dan tak percaya kepadanya. Kita ini ciptaannya yang sekilas mirip dengan Dia, rela berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita patut bersyukur atas apa yang Tuhan beri kepada kita dan tak membuat Allah sedih atas dosa-dosa kita. Baik, jika ada pertanyaan kami persilakan. Kalau ada pertanyaan di kelompok lain, silakan bertanya. Saya apa contoh pemeliharaan alam? Yaitu contoh-contoh pemeliharaan Allah yaitu dia memelihara hewan dan tumbuhan. Jika ada lagi pertanyaan kami persilakan.
pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah banyak dalam dunia ini. Salah satunya dia memelihara makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi dalam 3 jenis, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia dipelihara Allah karena Tuhan menyayangi dan mengasihi mereka. Buktinya, dia tidak membiarkan mereka jatuh dalam dosa. Seperti kata Matius pasal 6 ayat 29. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga di ladang. Kemudian tumbuhan. Tuhan memelihara bunga dengan menghiasinya dan membantunya untuk berkembang biak. Seperti kata firman Matius pasal 6 ayat 28. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan meminta. Kemudian ada hewan. Tuhan memelihara burung dengan memberinya makan tanpa bekerja. Seperti kata Matius pasal 6 ayat 26. Perhatikan burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal. Demikian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, karena tidak ada, sekian dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Ya Bu. Sekarang kelompok 3 ke depan. Baik, terima kasih atas upaya yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Abed Edumini. Perkenalkan nama saya Dewi Aksari Siregar. Perkenalkan nama saya Baik, kami membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judulnya pemeliharaan Allah. Ada tertulis di Matius 6 ayat 26 sampai 34. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makanan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kematiannya dapat menambahkan satu saja perjalanan? Baik, sekian dari diskusi kelompok kami. Sekarang pertanyaan kami persilakan. Ada pertanyaan? Apa saja yang dipelihara Allah di dunia ini? Salah satunya di situ ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada lagi? Ada? Kenapa Tuhan memelihara makhluk? Ya, oke. Jawabannya seperti Tuhan memelihara manusia, Tuhan juga memelihara makhluk hidup. Karena contohnya seperti burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai. Ada lagi? Tidak Karena tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan ke depan. Kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Briana Pasladia. Nama saya Isman Raya. Nama saya
Baik, di sini ada poster pemeliharaan Allah. Yaitu yang pertama, pemeliharaan adalah berawal dari kata yang memelihara, yang artinya menjaga atau mencukupkan dan berawal. Yaitu yang pertama, hewan. Allah memelihara hewan hidup dengan memberi dia makan dan menjaganya. Dan Allah berkata seperti firman-Nya, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, menuai, tapi terus dipelihara oleh Tuhan. Tumbuhan. Allah memelihara hidup dengan tumbuhan, itu menghiasi dan merawatnya agar berkembang biak. Seperti firman-Nya, perhatikanlah bunga-bunga ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun terus dihiasi oleh Allah. Manusia memelihara hidup dengan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan abadi, karena mereka diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, dan Allah yang bekerja dan memelihara hidup. Seperti firman-Nya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu berikan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Apa contoh tumbuhan di peliharaan? Itu bunga mawar dan bunga menghias. Baik, karena tidak ada pertanyaan, silakan silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yahoo! Sekarang kelompok 5. Kami ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 5. Sebelum kami membacakan, perkenalkan nama saya Firdaus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Delena Putri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Soleta Raya. Baik, kami mempersilakan teman kami Soleta untuk membacakannya. Baik, kami akan membacakan poster pemeliharaan Allah. Garis datar pertama, pemeliharaan Allah adalah sesuatu yang Allah ciptakan bagi kita untuk kita dapat memanfaatkannya. Garis datar kedua, dikatakan di Matius bab 6 ayat 26 sampai 34 tentang pemeliharaan Allah seperti burung-burung di udara. Garis datar ketiga, kita dikatakan sebagai murid Yesus harus bersyukur atas segalanya, dan dikatakan janganlah kita memikirkan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Jika catatan keempat, jika Allah memelihara setiap detail alam semesta, pasti Dia memelihara hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Pencipta yang memelihara segala sesuatu, maka segala sesuatu harus kita syukur karena semuanya itu bisa. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, kalau ada pertanyaan di kelompok lain, silakan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu termasuk hal yang kita syukuri agar Allah dapat senang kepada kita. Jika ada pertanyaan lain, kami persilahkan. Tidak ada. Saya. Mengapa kita harus memanfaatkan di setiap pemeliharaan? Karena pemeliharaan Allah itu yaitu pemeliharaan itu diciptakan kepada kita semua agar kita dapat mengembangkannya dan untuk kita manfaatkannya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan saya
Allah tetap memelihara. Iya. Begitu hewan tidak bekerja, tetap Allah memelihara. Nah, baik. Tugas. Sekarang tugas ini dikerjakan minggu depan diserahkan. Tuliskan pengertian pemeliharaan Allah. Betul kan? Tuliskan contoh-contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidupmu. Sudah, Bu? Sudah, Bu? Tugas ini diserahkan minggu depan. depan. Jangan lupa dikerjakan. Baik, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa di antara anak-anak kami? Saya, Bu. Baik, Soneta ke depan. Kita nyanyi dalam doa. Hari ini, oke, berdoa aja kita berdoa. Kita berdoa, doa dimulai. Mari kita berdoa, doa dimulai. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Ya Tuhan, kiranya pembelajaran kami hari ini dapat menjadi bekal kami keesokan harinya. Tuhan, pimpinlah kami sampai kami sukses nantinya. Berkati juga Bapak Ibu guru kami, lindungilah mereka. Hanya doa anak kami singkat ini, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Amin.